Shalom pemuda. Malam hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya sampaikan kepada pemuda, seperti apa yang telah terjadi akhir-akhir ini, hendaklah menjaga kesehatan dan tetap berdoa. Lakukan bagian kita, berdoa dan menjaga kesehatan rohani dan juga kesehatan fisik. Kalau kita sudah melakukan bagian kita, seperti orang yang hendak pergi keluar dan sudah berdoa dan hati-hati dalam berkendaraan dan juga mengikuti rambu-rambu lalu lintas, tapi tiba-tiba ada yang menabrak kita, itu sudah di luar kehendak kita. Ada maksud Tuhan di balik semua itu. Namun menanggapi virus corona, jangan sampai ketakutan dan kepanikan kita menjadikan kita menjadi orang yang seperti tidak punya iman. Tetapi jangan juga akhirnya menjadi sombong rohani, sehingga kita kesannya berani-berani, tetapi sebenarnya iman kita tidak ada. Kita tidak sedang melawan roh jahat, tapi kita sedang melawan virus. Maka himbauan dari saya juga, mari kita tetap menjaga kesehatan. Namun apa yang sudah terjadi tidak terlepas dari apa yang sudah Tuhan kerjakan di dunia ini. Tidak secara kebetulan. Pasti ada maksud Tuhan. Salah satunya adalah seruan untuk mendekat kepada Tuhan. Dalam Yosua 24 ayat 19-20 berkata, "Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang kudus. Dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu, setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu." Ketika Tuhan telah memilih saudara menjadi anak kesayangannya, Ia tidak ingin saudara mundur. Dia ingin saudara maju dalam kerohanian. Yosua sangat menegur keras kepada bangsa Israel pada saat itu. Dia mengatakan, tidaklah kamu sanggup. Tidak sanggup. Tidakkah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan? Kamu ini loh sanggup bekerja, sanggup kuliah, sanggup pulang sampai larut-larut malam hanya untuk bekerja. Sanggup menahan panas, menahan hujan, menahan kaki sakit berjam-jam untuk bekerja. Pinggul sakit hanya untuk bekerja, sanggup. Tetapi kenapa untuk beribadah itu seolah-olah tidak sanggup? Gilirannya datang ibadah, banyak alasan untuk mengatakan saya tidak sanggup untuk ibadah. Masihkah ada orang yang berkata, saya tidak sanggup ibadah. Saya tidak sanggup ibadah. Sedangkan di hari lain, dia sanggup untuk bekerja. Dia sanggup jalan-jalan. Dia sanggup pergi ke tempat-tempat ramai. Dia sanggup melakukan semua aktivitasnya. Giliran ibadah, dia tidak sanggup. Ini kontradiksi. Tidak sesuai. Maka Yosua, dia memberi satu kalimat keras. Tidaklah kamu sanggup. Ini seruan supaya bangsa Israel dan saudara juga dan saya untuk mendekat kepada Tuhan. Jangan ada kata saya tidak sanggup. Yang harus ada saya mau mendekat kepada Tuhan. Intinya jangan sampai jauh dari Tuhan. Ayat yang ke-20 ada peringatan keras di situ. Apabila kamu meninggalkan Tuhan, tentu Tuhan akan menjauhkan segala pertolonganmu kepada. Artinya bahwa Tuhan tidak ingin saudara menjauhkan diri dari Dia. Dan apabila saudara jauh dari Dia, maka semua pertolongan-pertolongan yang ingin Dia berikan, Dia akan batalkan saudara. Tuhan tidak akan menolong saudara. Jangan hanya mendengar peringatan perusahaan di mana saudara bekerja, yang saudara takuti saja. Kalau PT sudah memberi peringatan 3 kali tidak kerja, saudara seolah-olah sangat takut. Sehingga saudara paling banyak tidak hadir dalam pekerjaan 2 kali.
Tetapi di gereja, ketika Tuhan mengatakan di Alkitab, di firman-Nya, jangan sampai tidak datang, jangan sampai tidak beribadah, kadang-kadang diabaikan. Mengapa perintah Tuhan diabaikan? Bukankah Tuhan itu sumber segalanya? Bukankah Tuhan sudah memberi kita kesehatan? Bukankah Tuhan kunci dari surga? Bukankah Tuhan yang mempunyai segalanya? Kenapa kita lebih takut kepada manusia? Mari saya mengajak pemuda-pemudi untuk semakin dekat kepada Tuhan. Kita tidak tahu kapan kita menghadapi musibah, dan jangan berharap untuk berpikir sejauh sana. Tetapi mari setiap hari dekatlah kepada Tuhan. Hanya Tuhan sumber pertolongan kita. Hari ini saudara,